Ya, semua partisipan yang tergabung pagi hari ini, Bu Dewi Juaini, kita, dan hari ini waktu yang indah, waktu yang luar biasa Tuhan siapkan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari hambanya yang Tuhan siapkan hari ini, yaitu Penatua Chicken Co. Dan hari ini, mari kita seperti kita, saya berikan waktu buat Chicken Co. untuk meneruskan, untuk menyampaikan pemaparan tentang penyembahan pada saat pagi ini. Silakan Pak Cikenko, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pastor Surbakti. Shalom semuanya. Ya, Salam, salam Pak, salam. berharap berharap tidak bosan dengan saya. Bosan dengan saya enggak apa-apa, tetapi jangan bosan dengan firman Tuhan ya. Oke, satu kehormatan kembali bisa menyampaikan hari ini kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur ya, Tuhan yang tetap setia, yang tetap mau menyapa kita di pagi hari ya. Apakah sudah terlihat Sudah PPT Pak, saya? sudah Pak. Ya. Di pagi hari kita setiap pagi ya mendengarkan suara Tuhan, setiap pagi kita belajar bersama-sama apa yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Benar, hidup kami adalah penyembah. Hidup kami tidak akan bisa mampu kami jalanin tanpa hadirat-Mu. Karena hadirat-Mu itu adalah kekuatan kami, sumber pengharapan, sumber pertolongan, sumber kekuatan kami untuk menjalani sebuah dunia yang bengkok ini Tuhan. Kami butuh sekali topangan kasih karunia. Di dalam segala ketidakmampuan kami, Engkaulah yang memampukan kami. Sehingga kami boleh menjadi cahaya, menjadi terang, bahkan kami mempersembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu sebagai ibadahmu yang sejati. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau akan berkata-kata bagi setiap kami, khususnya untuk hamba-Mu yang hina dina ini. Terima kasih, berbicara pada kami sebebas-bebasnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami naikkan syukur. Amin. Ya, saya rasa kita semua sehat, ya, prima, segar, bugar, ya. Amin, amin, amin. Walaupun belum mandi, ya, termasuk saya. Ya, hari ini kita mau bahas tentang penyembahan. Ya, mengapa saya bahas ini? Karena ini adalah sesuatu yang amat penting dan ini adalah sesuatu yang uh, sedang di dalam sebuah pergumulan saya bersama istri dan anak-anak dan juga beserta para pemimpin. Ya, dalam bahasa aslinya itu adalah alfat. Yuk sama-sama kita ngomong alfat. Ya, bukan abad Alfa. ya, bukan abad, tapi ada huruf W-nya ya, ada huruf W-nya. Alfat, nah, keluar angin dikit Alfa. gitu ya. Alfa. Angin dari mulut ya Bu ya, Bapak Ibu, angin dari mulut ya. Alfat ya, jangan angin dari yang lain ya. Oke, Alfat ya. Nah, Alfa. Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan ya, apa yang Bapak Ibu tahu tentang sebuah penyembahan ya? Boleh satu dua orang atau tiga orang boleh dinyalakan ya. Lebih asik kita bisa berinteraksi ya, supaya saya tidak ngomong sendirian di sini ya. Oke, apa yang Bapak Ibu tahu tentang penyembahan? Oh, silakan Ibu Refmalem Tarigan ya. Penyembahan adalah menyenangkan hati Tuhan. Wow, ya, rohani sekali Bu jawabannya Bu ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Ada yang lain? Ibu Dewi, Pak Mulyono, Ibu Nita, Ibu Lydia Lalang, Pak Juhaini. Apa itu penyembahan? Ya, satu orang aja lagi ya. Boleh dibuka mic-nya?
Oh, Ibu Tiar. Penyembahan itu adalah pemujaan terhadap sesuatu yang kita lebih baik dari kita, atau kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari dia. Seperti itu. Jadi penyembahan itu disertai oleh pujian, kekaguman, dan berharap kita mendapatkan sesuatu dari dia. Seperti itu. Oke, mantap sekali ya. Terima kasih ya Ibu-ibu yang sudah memberikan respon. Nah, di dalam Matius 72 ayat 11 ya. Penyembahan itu ya kita bagi menjadi 4 ya. Di dalam Matius 17 ayat 11 katakan kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Nah, ini dalam arti kata afak. Artinya adalah penyembah. Ya. Namun kalau di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, ingat, harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jangan salah satunya. Ya, kalau kita menyembah dia hanya dengan roh, ya tanpa kebenaran, itu namanya dukun. Tetapi kalau kita hanya menyembah dia dalam kebenaran tanpa roh, ya itu namanya apa ya? Orang Farisi, para imam-imam, ya, ya. Jadi kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Yuk sama-sama kita bilang katakan roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Nah, jadi di dalam eh, bahasa asli di dalam Yohanes 4 ayat 24 itu namanya proskuneo ya. Dalam bahasa Ibrani proskuneo. Jadi maksudnya apa? Itu berlutut ya, menyentuh tanah ya. Sampai dahi itu menyentuh tanah ya. Satu ungkapan penghormatan yang amat dalam ya. Dia berlutut dan melakukan penghormatan kepada satu pribadi sampai dia berlutut, dan itu sebuah ungkapan rasa hormat atau sebuah permohonan, pengharapan terhadap pribadi itu ya, kepada sang raja ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat ya film-film kungfu zaman dulu ya, itu ketika mereka mengharapkan sesuatu ya, mereka angkat tangan, pegang lutut, pedal pundak, pedal lutut, dia akan tengkurap sampai cium tanah, nanti dia berdiri lagi, jalan lagi terus sampai kepada yang dia puja ya, itu raja. Nah, dalam kondisi seperti itulah sebuah penyembahan, dia merendahkan dirinya ya, dia merendahkan hatinya ya. Banyak orang ya, terutama saya ingatkan sebuah worship leader ya, ketika Anda mengatakan mari kita muliakan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan untuk meninggikan Tuhan. Itu udah maha tinggi, Tuhan itu udah maha mulia ya. Apakah Tuhan kehilangan kemuliaannya? Apakah Tuhan kehilangan tingginya, kehormatannya? Ya. Kenapa kita harus memuliakan Dia? Kenapa kita harus meninggikan Dia? Ya. Tanpa kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, kita nggak mungkin bisa meninggikan Tuhan. Ya. Ada orang bilang, mari kita tinggikan Tuhan. Tetapi dia juga tinggikan hatinya. Ada kesombongan dalam dirinya, ada keangkuhan, ada kemegahan. Bagaimana seseorang meninggikan sebuah pribadi tanpa dia merendahkan hati? Jadi otomatis saya mau katakan gini, ketika seseorang bilang mari kita memberikan kemuliaan Tuhan, artinya gini, bukan Tuhan yang berubah, bukan Tuhan yang tinggi harus tinggiin lagi. Enggak, dia udah maha tinggi. Artinya ketika kita mengatakan mari kita tinggikan Tuhan, artinya begini, saya mau merendahkan hati. Saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian, saya bisa melihat Tuhan yang tinggi. Ya. Bukan Tuhan yang berubah, tapi hati kita yang berubah. Hati kita yang rendah. Hati kita yang berubah. Hati kita yang berubah posisi. Ya. Mungkin ada keangkuhan. Ada perkataan kita yang angkuh, yang sombong. Ya. Kehidupan kita. Ya. Nah, contohnya mungkin begini.
Kalau worship leader bilang, berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan. Tetapi hatinya, aku ini WL terbaik di gereja ini. Aku ini pemimpin pujian. Suaraku yang paling bagus. Makanya aku disuruh melayani terus. Makanya. Nah itu ya. Itu yang membuat seseorang sulit untuk mengungkapkan rasa hormat atau permohonan. Ya. Dan bagaimana kita melihat buahnya? Ya. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 7-8 bilang apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Ya. Dan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, bagaimana buahnya kita? Bagaimana kita bisa mengatakan ada seseorang, dia adalah seorang penyembah sejati. Dia adalah orang yang menghormati Tuhan. Sedangkan ya, yang terlihat, entah itu suami kita, istri kita, ya, memimpin kita, ya, bahkan yang lebih muda dari kita nggak pernah ada rasa hormat. Ya, bagaimana bisa dikatakan kita menghormati Tuhan? Sedangkan dengan sesama kita nggak pernah ada rasa hormat. Ya, dari buahnya kita tahu apakah seseorang itu seorang penyembah atau bukan. Apakah seseorang itu adalah seorang yang alfat, ya, orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, orang yang selalu menjadikan Tuhan sebagai penjunan atas hidupnya. Ya. Sedangkan yang terlihat dia nggak pernah hormat, dia nggak pernah respect. Ya. Dari pohonnya kita tahu, ya, dari buahnya kita tahu bagaimana pohon itu bertumbuh. Ya, nah, jadi yang pertama adalah penyembah, yang kedua adalah pelayan. Ya, yang kedua adalah pelayan. Ya, di dalam Maliaki 3:17 bilang apa? Aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Nah, ini dalam kata afat juga artinya, ya. Dan dalam Efesus 6 ayat 7, ya. Dan yang rela dengan menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ya. Melayani di sini dikatakan apa? Doleo, ya. Yaitu artinya menjadi budak, ya, di dalam melakukan sebuah pelayanan, ya, di dalam sebuah bangsa yang tunduk, ya, secara metaforsis itu selalu menundukkan hatinya, menundukkan dirinya, ya, yang menghasilkan apa? Sebuah ketaatan, ya. Ada statement bilang gini, 1 ton doa, ya, 1 ons ketaatan itu lebih berharga daripada 1 ton doa. Ya. 1 ons ketaatan. Jadi sikap hati yang mau melakukan pelayanan yang menghasilkan sebuah ketaatan. Ya. Dan mereka mau menjadi budak dengan sebuah hati yang menyerahkan dirinya, ya, untuk bekerja, melakukan segala sesuatu, ya, dengan bekerja keras, berupaya, ya. Jadi tidak pernah menyerah, ya, tidak pernah menyerah. Termasuk di dalam ladang melayani Tuhan. Konflik, gesekan, ya, konflik semua ada. Itu terjadi. Ya, saya bilang kepada teman-teman rekan-rekan pelayanan, apabila di dalam pelayananmu ada konflik, ada gesekan, itu adalah ciri-ciri pelayanan yang menghadirkan kerajaan Allah. Ya, sekali lagi, apabila ada gesekan dalam pelayanan, ada konflik, itu adalah ciri-ciri pelayanan yang menghadirkan kerajaan Allah. Ya, kalau baik-baik saja, jangan-jangan, ya, kita sedang menuju kepada sebuah jurang. Ya, dan saya bilang kepada teman-teman pemimpin, ya, Josh Barna bilang begini, seorang pemimpin, ya, tidak akan mungkin bisa menyenangkan semua orang. Ya. Apabila ada kepemimpinan yang bisa menyenangkan hati semua orang,
itu adalah pemimpin yang berbahaya. Ya, hari-hari ini ya sudah mendekati nih ya pemilu ya. Kalau saya kemarin baca netizen begini, kalau tiba-tiba ada seseorang ya tiba-tiba baik sama kamu yang Anda nggak kenal, itulah ciri-ciri tanda pemilu sedang dimulai. Kalau tiba-tiba banyak orang baik sama Anda, itulah ciri-ciri tanda pemilu sedang dimulai. Benar juga ya. Tapi kita anak Tuhan nggak kayak gitu ya. Karena Tuhan ya, mau ada pemilu mau enggak ya, kita tetap harus melakukan kebaikan. Ya, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, kayak lagi bukan untuk mengejar keselamatan ya, karena kita sudah diselamatkan. Ya, sebagai ungkapan syukur kita melakukan kebaikan. Ya, itu ciri-ciri kita sebagai anak Tuhan. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita ya ketika kita mengatakan penyembahan itu ya hanya ngangkat tangan di gereja ya atau di komsel atau dimanapun Anda Bapak Ibu berada ya di sini katakan apa kita jadi pelayan ketika Bapak melayani istri ya saya pernah bilang sama Pak Surbakti yang selalu minta beberapa tahun lalu bilang saya nggak bisa hadir di komunitas pria ya dia rindu tapi dia mau nggak bisa ninggalin istrinya ya kurang lebih berapa tahun 5 tahun ya Pak ya saya katakan Pak pelayanan Bapak ini melebihi khotbah men's camp 10 sesi saya bilang karena kita semua sesi itu bicara pelayanan, ya. Fungsi imam mendoakan, mendengarkan, melayani. Ya. Bapak sudah praktek. Bapak mengkhotbahkan apa yang Bapak hidupi dan Bapak menghidupi apa yang Bapak khotbahkan. Ya. Melayani. Melayani istri kita itu adalah ibadah. Itu adalah penyembahan. Ya, jangan memiskinkan sebuah penyembahan itu adalah kita hanya menaikkan puji-pujian, kita menaikkan apa ibadah cuma di gereja aja, di komsel aja, di komunitas aja, ya kan? Tapi nanti pulang ke rumah tempeleng istri, ya kan? Terus maki-maki, marah-marah, gitu kan? Padahal penyembahan kita itu adalah bentuk lainnya adalah proskuneo ya doleneo dulos ya pelayanan ya kita menjadi seorang pelayan atau dulos ya kita melayani itu adalah penyembahan ya kita melayani orang lain melayani konsumen melayani rekan-rekan kita melayani anak-anak kita itu adalah penyembahan ya nggak hanya penyembahan hanya bersorak-sorai memuji Tuhan di gereja no ya sekalipun itu benar ya tetapi di luar dari itu keluar dari gereja disitulah penyembahan kita yang sesungguhnya ya di gereja adalah tempat praktek tempat latihan ya keluar dari gereja di situ praktek jangan sampai latihan lain prakteknya lain latihan lain praktek lain dalam kudus-kudus keluar gereja kudis-kudis dan banyak melakukan yang nggak berkenan di hati Tuhan. Jadi saya mau katakan, Bapak Ibu, ketika kita melayani pasangan kita, melayani seseorang, kita sedang melakukan sebuah penyembahan. Ya, kita selalu memiliki pikiran Kristus. Ya. Ketika kita memiliki Kristus, kita mengandalkan kekuatan Kristus. Ya, dan yang ketiga, kita menjadi saksi Kristus. Kita harus bersaksi. Ya. Ada orang bilang, saya nggak pandai berkata-kata, saya nggak bisa bersaksi, saya nggak pandai ngomong, ya kan? Nah ini copy pastenya Om Musa nih ya. Saya nggak pandai pasti lidah, gitu kan? Saya mau katakan, ketika Anda melayani seseorang, ketika kita memiliki tingkah laku, kita sedang bersaksi. Hidup kita selalu disorot. Ya. Saya selalu mengutip buat anak-anak muda yang saya layani. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau muda karena kau rendah. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasih, kesetiaan, dan juga kesucian hidup. Kenapa ya? Harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Ya. Karena begini, kalau engkau
sudah menjadi teladan yang setiap hari tahu siapa kamu, yang setiap hari tahu bagaimana keluargamu, yang setiap hari ketemu kamu, tahu kamu punya suara seperti apa, ya. Engkau sudah menjadi teladan, ya, bagi orang-orang yang mengenal firman Tuhan, bagi orang-orang yang tahu A sampai Z kehidupanmu. Engkau sudah menjadi teladan, apalagi di luar sana bagi orang-orang yang belum percaya. Otomatis, ya, engkau sudah menjadi teladan. Bahkan hidup kita menjadi hidup yang menghadirkan Kristus. Ya, saya bilang ke Bapak Gembala, saya selalu bilang ke kami para pemimpin, jangan sekali-kali pemimpin ngajak orang ke gereja. Jangan, ya, apalagi orang yang belum percaya. Jangan paksa mereka, ayo datang ke gereja sama-sama saya, memuji Tuhan. Jangan, nanti ketika dia datang ke gereja, ketemu orang model-model kalian, ya, nyakitin, yang gosip, dan lain sebagainya. Ekspektasi gak sesuai. Dia pikir gereja orangnya holy semua. Gitu. Nggak taunya, nyakitin dia. Ya. Nah, itu. Ya, saya kemarin pelayanan dalam penjangkauan jiwa, ya, ada seorang bapak ini nggak pernah mau ke gereja lagi. Dia adalah teman dari mertua saya. Terus mertua saya samperin, kenapa kamu nggak pernah ke gereja lagi dulu? Kenapa kamu menghilang? Dan ketemunya di Depok. Gitu. Dia cerita. Nah, kemarin waktu saya pembesukan, dia cerita lagi. Dulu, ya, saya ini orang yang susah. Ya, saya pergi ke gereja naik beca, lalu saya naik beca dan hujan-hujan saya turun, saya ketok pagar. Waktu saya ketok pagar, nggak ada yang membukain cukup lama. Akhirnya dia bergeser, ya, ke tempat satu warung kecil untuk berteduh sambil menunggu mungkin pintu itu belum dibuka atau belum waktunya karena dia lupa jam waktu ibadah dan dia datang lebih awal, ya, karena bapak ini orangnya cukup tekun dan dia mau selalu datang lebih awal, ya. Dia nggak mau terlambat. Tiba-tiba, ya, dia tunggu-tunggu ada mobil mewah. Baru masuk ke pintu pagar, tintin, tiba-tiba ada orang ngebukain pintu gereja. Padahal dengan kondisi masih hujan, ya. Buka payung, ada yang bukain. Di situ dia ngerasa, aduh, gereja ini hanya memandang orang berduit. Orang miskin sama saya, tidak. Mungkinkah Tuhan hanya mau melayani orang-orang berduit? Orang-orang seperti saya nggak mau dilayani. Wah, itu juga menjadi teguran buat saya waktu dia bersaksi seperti itu. Ya, dan tidak berapa lama dia datang, ya, satu kali, dua kali, tiga kali ibadah. Akhirnya bapak mertua saya infokan kepada saya bahwa dia mau terima Tuhan. Ya, sekian tahun gitu, ya, dia sampai nggak mau terima Tuhan. Dan dia datang ke tempat gereja kami dan dia dilayani dengan baik. Ya, saya pikir semua sudah dilayani dengan baik. Lalu tiba waktunya kami besuk. Nah, setelah dia dengar cerita itu, dia langsung cerita, di gereja kamu juga ada, ya, yang seperti itu. Gitu. Loh, maksudnya apa nih? Itu loh, saya kaget juga, ya kan. Terus dia bilang begini. Nah, sebelum cerita itu, papa mertua saya besok pertama, dia bilang, papa saya meneguhkan, kamu kalau ke gereja, jangan pandang muka manusia. Kamu sedang mencari muka Tuhan. Pandang Yesus. Jangan pandang muka manusia. Karena di gereja itu tempat kumpulan orang berdosa. Ya, yang sedang mau datang kepada Tuhan. Nah, dia pegang tuh nilai-nilai. Akhirnya dia mau datang ke gereja lagi, ya kan? Akhirnya dia setelah dengar perkataan dari bapak mertua saya, bapak mertua sering untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dia datang ke gereja itu 2-3 kali. Nah, saya besuk, dia cerita, gereja kamu juga ada yang seperti itu. Saya kaget. Siapa nih nggak bukain pagar pintu?
apakah itu? Wah, saya kaget juga nih. Waduh, kacau juga nih. Padahal kita udah ngatur SOP, jam segini pagar harus dibuka dan sebagainya. Ternyata dia bilang, ada seorang ibu-ibu ya, pernah satu kali pulang ibadah. Semua disalamin. Saya nggak disalamin katanya. Saya nggak disalamin. Wah, siapa nih? Wah, siapa nih ibu-ibu yang nggak nyalamin dia gitu kan? Tapi saya nggak nyari situ. Itu menjadi evaluasi. SOP harus diperbaiki lagi, ya kan? Mungkin kadang-kadang saya berpikir, mungkin kadang-kadang saya juga suka begitu ya. Dan jemaat pulang, wah baris pengen cepet-cepet buru-buru pulang. Mungkin dalam sekian detik saya dipanggil orang, ya kan? Terus, ya oke, ya kan? Dan mungkin dari situ orangnya tuh kelewat karena harus ngantri kan cepet-cepet pulang. Dan mungkin di situ kelewat, mungkin gitu ya. Nah, waktu saya share itu ke grup pemimpin, saya ceritakan, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu WA saya. Jangan-jangan itu saya kali ya? Semuanya tertuduh pemimpin, khususnya pemimpin yang wanita. Semuanya tertuduh. Jangan-jangan itu saya kali ya? Oh, enggak, tenang. Dia nggak sebut nama. Dia nggak sebut nama. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat ya. Nah, waktu itu saya tanya, kenapa digituin? Masih pergi mau ke gereja? Iya, karena saya pegang apa kata papa kamu. Wow, karena papa kamu udah suruh bilang, jangan pandang manusia, pasti kecewa. Pasti pandanglah Tuhan. Wow, akhirnya dia boleh diteguhkan ya. Dan doakan ya dua bapak ibu ini umur 70 sampai 69 tahun, tanggal 10 mereka akan dibaptis, tanggal 10 ini ya mereka dibaptis setelah kita layani ya. Bahkan kemarin anaknya telepon kami, dia telepon saya, ya dia nangis-nangis sekian puluh tahun ya, sulit untuk bisa bawa papa ya, tapi akhirnya dia mau menjadi anak Tuhan ya. Wow, itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Apabila kita melayani, pastikan kita menghadirkan Kristus. Jangan buru-buru bawa orang ke gereja. Nanti cepat kecewa ya. Nggak bertahan lama. Tetapi apa? Bapak Gembala saya bilang, bawa Kristus ke dalam hidup mereka. Bawa Kristus kepada hidup mereka. Ya. Dan dalam 1 minggu ini saya sedang melayani juga orang-orang sakit ya. Saya punya charity pelayanan ya sejak tahun 2012. Charity namanya Charity Madu 5 ya, manusia peduli sesama. Bagaimana kami menggalang dana, mendoakan dan mengunjungi orang-orang yang tanpa memandang agama dan suku dan ras. Ya, kami melayani ya orang-orang yang sakit, terutama mereka yang belum punya BPJS dan sebagainya, dan kami layani. Dan bagaimana kami menghadirkan Kristus dalam diri mereka. Ya, nah itu adalah doulos ya. Nah, yang ketiga apa? Yaitu ibadah ya. Ibadah ya. Afat itu adalah ibadah. Mazmur 100 ayat 2 katakan, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya, ini afat ya. Tetapi dalam kisah para Rasul 26 ayat 7, dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun ya. Nah, ini dalam arti bahasanya adalah latreo ya, untuk melakukan pelayanan yang suci, mempersembahkan sebuah korban atau hadiah ya, untuk menyembahkan dengan sebuah ketaatan ya, dan dipimpin oleh seorang imam untuk memimpin melaksanakan sebuah tugas-tugas suci ya. Terkadang kita melihat orang mungkin dalam gereja, di dalam ibadahnya sorak-sorai, tapikah ya, kadang-kadang saya suka risih dengan misalnya worship leader. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu luar biasa? Ya kan? Bagaimana? Apa kabarnya? Jawabannya luar biasa. Ya, kalau saya jawab biasa-biasa saja, ya kan? Atau lagi nggak baik-baik, yang jawab aja dengan jujur. Jangan dipaksakan semua luar biasa gitu loh. Ya, karena kita udah terbiasa di luar, ya kan? Jangan masuk ke dalam semuanya luar biasa, luar biasa. Enggak, kita nggak lagi, kita mau berkata jujur di hadapan Tuhan.
Jangan semuanya luar biasa. Bilang aja kalau lagi, saya lagi nggak baik Pak, ya udah, gitu aja gitu. Apakah luar biasa? Luar biasa. Ya, jangan terlalu ngikutin kepo gitu ya. Terlalu kepo dengan worship leader. Ya, ya kalau saya lagi biasa ya saya biasa aja. Atau kalau saya lagi nggak mau jawab, saya nggak mau jawab. Ya saya lagi bergumul kok. Masa dipaksa luar biasa? Ya, jadinya nggak otentik. Ya. Apa yang di pikiran, apa yang di mulut, apa yang di hati nggak sama. Gitu. Ya udah. Ya. Nah, ibadah, jangan-jangan kita sedang membawa sebuah ibadah kita itu ibadah yang nggak sejati. Ya. Ibadah yang nggak berkenan. Karena kita beribadah dengan cara yang salah. Ya, kita menjadi seorang penyembah Alfat, ya, yang salah karena kita nggak mempersiapkan diri kita dengan baik, ya. Kita dengan asal-asalan, hidup pun asal-asalan, cuma datang ke gereja aja keren, ya, bawa Alkitab dan lain sebagainya. Ya mungkin sekarang udah banyak orang ke gereja nggak pernah bawa Alkitab ya. Ya kecuali anak saya kali, anak saya lebih lebih senang bawa Alkitab, ya. Karena dia lagi senang-senangnya tuh baca-baca. Katanya lebih seru Pak kalau baca Alkitab gitu ya. Tapi papanya sendiri pakai tab, pakai laptop, pakai 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 handphone baca firman-Nya. Nah, jadi bagaimana kita mempersiapkan diri kita datang kepada Tuhan, ya. Siang malam dengan tekun, ya. Apa sih kata tekun? Tekun tuh begini, melakukan segala sesuatu untuk mencapai sesuatu tersebut sampai tercapai. Kita melakukan sesuatu hal untuk mencapai sesuatu sampai sesuatu itu tercapai. Itu tekun, ya. Setia. Kita mau bertekun dalam hal apa nih? Saya mau bertekun di dalam hal mengampuni suami, ya. Kalau kita bilang, Tuhan, mampukan saya untuk bisa mengampuni suami atau mengampuni istri, mengampuni rekan pelayanan dan sebagainya. Kalau kita udah doa kayak gitu, artinya kita harus siap, ya, siap setiap hari kita disakitin orang. Jadi harus hati-hati dalam berdoa ya. Tuhan jadikan aku orang sabar. Ya udah, harus siap sabar. Mungkin ayam tetangga, kucing tetangga, anjing tetangga atau tetangganya ya bikin ulah sama kita. Berarti kita harus siap gitu loh. Kita harus siap menghadapi sebuah proses ibadah itu. Ya, ibadah itu nggak hanya di gereja, tapi dengan tetangga itu ibadah. Menyikapi mereka tuh ibadah, gitu loh. Melayani mereka. Nah, karena mereka sedang melihat, ya. Mungkin kalau sebelah ibadah sehari 5 waktu. Kalau kita bukan sehari 5 waktu, setiap waktu adalah ibadah. Setiap waktu adalah penyembahan. Jadi lagunya kan hidupku adalah penyembahan. Wah itu keren. Ya, hidupku ini penyembahan, hidupku ini dilihat orang, hidupku ini dilihat Tuhan, gitu. Jadi, ayo ketika kita berdoa, minta sesuatu dan Tuhan sedang latih, ya. Ayo nak, kali ini kamu memang gagal, nak. Ayo nak bangkit lagi, nak. Latih lagi dirimu, nak. Engkau pasti bisa, nak. Ya, saya pernah ya satu kali, udah dulu ya, kalau bawa mobil tiba-tiba disalip orang, ya itu kesel, pengen ngejar. Saya pernah kejar-kejaran dulu waktu belum nikah. Ya, disalip orang di tol, saya kejar, saya pepet lagi. Gitu. Kejar-kejaran orang kayak balap-balapan di tol. Gitu. Karena masih, wah lagi ngeri. Dia punya emosinya tuh ya. Kejar-kejaran. Gitu. Terus saya berpikir, Tuhan kasih saya kesabaran. Ketemu lagi, setiap doa itu ketemu. Ada orang yang mau nyenggol lah, ada orang yang mau inilah. Semua ketemu terus gitu loh. Saya kesel jadinya. Kok minta ini malah dikasih masalah terus, gitu kan? Nah, ketika satu kali Tuhan mampukan saya untuk berespon benar. Wah, akhirnya sekarang tetap dipepet orang. Bahkan kemarin saya disenggol motor gitu. Lagi macet, dia buru-buru hujan, tiba-tiba di belakang jebret. Aduh, saya tin,
Dia minta maaf, Pak, maaf ya Pak. Oh ya udah, lihat mukanya udah kedinginan, kasihan. Ya udahlah, paling lecet doang, tinggal dioles pakai Pepsodent mungkin hilang lecetnya. Terus dia jalan, gitu loh. Jadi bukan masalah, ada masalah nggak ada masalah, tapi respon saya, gitu loh. Dan puji Tuhannya di dalam tol akhirnya saya bisa tenang. Ada orang nyalip, saya cuma bilang sama istri saya, mungkin ya tiba-tiba dia ngagetin nyalip kita gitu. Mungkin dia lagi kebelet nyari WC ya. Ya udah kita ngalah aja ya. Karena kita kan pernah kayak gitu waktu kebelet nyari WC ya kan, ngebut di jalan ya. Gitu loh. Nah, jadi siang dan malam dia melakukan ibadahnya dengan tekun ya. Jadi kalau di dalam ibadah setiap hari kita ingat, saya bilang ke teman-teman anak muda, kamu ngerti nggak apa maksud dengan takut Tuhan? Apakah seperti orang yang gemetar ketika melihat ada sesuatu bayangan, atau seperti ada orang lihat setan, menunggang ketakutan dan sebagainya? Apakah seperti itu? Enggak. Takut Tuhan tuh begini. Kita selalu sadar bahwa Tuhan ada selalu di samping kita. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Kita selalu sadar. Kalau kita selalu sadar, Tuhan ada di samping kita. Artinya apa? Kita akan melakukan ibadah yang sungguh-sungguh. Ya, kita akan melakukan ibadah yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, di tempat usaha saya pasang CCTV di mana-mana, beberapa ada 8-10 titik ya yang bisa saya kontrol lewat HP, bisa saya putar balik. Nah, ya, dulu waktu pegawai belum tahu ada CCTV, ada kehidupannya yang nggak bertekun, ya, ada kehidupannya asal-asal. Bahkan dulu ada yang ketahuan mencuri. Nah, ketika ada CCTV, mulai hidupnya mulai rapi, ya. Dan bahkan pernah dia menemukan uang, ya, uang di dalam toko, dia nggak berani ambil. Dia cepet, bos, ada uang nih, jatuh. Oh iya, ini jangan-jangan juga bukan uang siapa. Yuk kita putar CCTV, saya bilang. Dan dia tahu kan, ternyata dia biar tahu ada CCTV yang selalu mengawasi hidup kita. Kalau punya pandangan yang selalu ada Tuhan yang mengawasi. Ya, bahkan firman bilang apa? Tidak ada satupun di kolong langit ini yang tidak Tuhan bukakan. Ya, selalu mengawasi kita. Ya, kita sedang melakukan sebuah ibadah di hadapan Tuhan. Wow, jadi kita semakin ngerti lagi bahwa Allah yang menyertai, Allah yang melakukan segala sesuatunya buat diri kita. Ya, jadi yang keempat adalah pekerja. Ya, Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Ya, itu afat. Mengusahakan itu afat. Jadi seorang pekerja. Ya, ayat ini yang selalu saya katakan kepada mereka yang mau nikah. Kalau kalian nggak bekerja, kita nggak mau nikahin kamu. Ya, kalau kamu pacaran, ya, malam kerja, jangan pacaran. Masih minta-minta uang, nggak boleh pacaran. Ya, saya udah putusin berapa orang pasangan. Ya. Dalam kekristenan nggak ada dunia pacaran, yang ada dunia saudara seiman dan hubungan suami istri. Ya, hubungan saudara seiman dan hubungan suami istri. Ya. Dan saya latih mereka, ya, untuk bukan mencari orang yang tepat, tetapi menjadi orang yang tepat. Ya. Karena suatu kali ada seorang ibu setelah saya konseling, dia bilang, Kak Cikian, tolong dong cariin anak saya wanita supaya bisa jadi pasangan hidupnya. Loh, emang anak ibu ini dokter loh. Iya, dia orangnya jarang pergaulan. Oh, ibu emang mau cari yang kayak gimana? Yang takut Tuhan lah.
Yang mengasihi keluarga, saya dalam hati, bukan mengasihi keluarga ini mah, mengasihi mertua, gitu kan. Oh gitu. Saya tanya balik, Bu, izin tanya, anak ibu takut Tuhan gak? Anak ibu mengasihi keluarga gak? Diem dia. Ya iya, bagaimana Tuhan mau memberikan anaknya kepada yang bukan anaknya? Ya, bagaimana? Gak boleh egois. Ikut pemuritan yuk. Kita latih dulu. Dia nggak mau. Gitu. Ya udah. Gitu. Gitu kan. Padahal waktu saya ke tempat dia tuh rumahnya tuh tempat sering dipakai syuting film gitu. Rumahnya cukup besar. Ya udah, saya nggak peduli. Kalau nggak mau dibawa ke Tuhan, ya nggak bawa kepada prinsip kebenaran, ya udah. Ya kan? Kebaskanlah debu di kakimu, di kasutmu gitu ya. Tinggalkan, ya. Cari yang lain. Ya, banyak orang anak-anak muda selalu mencari yang tepat, bukan menjadi yang tepat. Ya, gitu. Jadi prinsip ini, ya, harus bekerja dulu. Kalau nggak bekerja, kami nggak akan pernah mau nikah kan. Terserah mau umurnya bangkotan apa, nggak peduli. Ya, karena dia harus mengusahakan, ya, menjadi pemimpin. Ini salah satu syaratnya. Nah, kalau di dalam Titus 3:1, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Ya, dalam bahasa aslinya adalah ergon. Ya. Bisnis pekerjaan yang ditempati oleh siapapun. Ya, apa yang dilakukan seseorang yang selalu mengusahakan. Ya, yang dia capai dengan tangannya, lewat pikirannya, perbuatannya, ide-ide, ya, untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, itu arti dari kata ergon. Ya, jadi ketika kita bekerja, Bapak Ibu, di kantor, ya, mungkin Bapak Ibu juga ada yang ibu-ibu yang di rumah tangga, ya, sambil gosok panci gosong, ya, itu afat, ya, itu afat. Hari ini harinya Tuhan, gosrek-gosrek, ya nggak apa-apa, gitu loh. Itu ibadah. Nggak harus dengerin musik-musik bagus di gereja baru kita melakukan ibadah, ya. Lihat panci gosong pun kalau lagi gosok itu ibadah, gitu loh. Lihat pel, cucian kotor dan sebagainya. Ayo, itu adalah ibadah. Itu adalah penyembahan. Amin. Bapak Ibu, dengan penuh ketaatan yang kita melakukan sebuah pekerjaan baik dan yang berkenan. Yang terakhir, apapun juga yang kamu perbuat, ya. Ini ayat hafalan yang selalu kita ingat, ya. Selalu kita hafal mungkin, ya. Saking hafalnya di luar kepala, saking luar kepalanya, hilang kemana-mana dan lupa untuk praktikin lagi, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 1 Korintus 10:31 bilang apa? Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Artinya apa? Segala aktivitas kita, makan, minum adalah sesuatu yang kita butuhkan setiap hari. Artinya setiap hari juga kita membutuhkan Tuhan. Setiap hari juga hidup kita harus kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Dan semuanya itu hanya bisa terjadi jika roh Allah ada dalam diri kita dan kita selalu melakukan sebuah hidup penyembahan dalam roh dan kebenaran. Dan Roh Kudus yang memampukan kita. Sebagai kesimpulan, ya, tidak ada lagi dunia sekuler atau dunia rohani. Ya, kadang-kadang di kantor lagi bahas rohani gini-gini ya. Udah deh, ini mah dunia kerja. Udah jangan bahas gini di ibu-ibu arisan gitu ya. Udah, jangan bahas masalah rohani-rohani deh, itu di gereja aja nanti setiap minggu aja. Ya. Ini kita lagi kumpul-kumpul, udah enjoy-enjoy aja. Nanti hari Minggu baru dia bertobat. Ya. Kita ngomong masalah rohani. Enggak. Jadi nggak ada lagi dunia sekuler atau dunia rohani. Tolong jangan
dipisahkan, ya. Karena apa? Semua adalah keputusan rohani. Hidup kita adalah penyembahan, semuanya adalah keputusan rohani yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan bilang, hai hambaku yang setia, masuklah. Ya, jadi semua adalah keputusan rohani, dan Tuhan selalu minta pertanggungjawaban kita dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita katakan. Dan Tuhan tahu itu, nggak ada yang bisa tersembunyi. Ya, jangan membeda-bedakan lagi. Ini dunia, ya. Wah, kalau di dunia ini sekuler, ya. Kalau bisnis, ya bolehlah curang-curang dikit lah. Tapi kalau di gereja, kita harus kudus, ya. Kudus, atau ngomong kudus itu anginnya sampai berhembus gitu ya. Tapi pas di dalam dunia sekuler, wah, jadi maling. Makanya saya kadang-kadang sedih sekali, ya, sedih sekali, ya, apabila ada anak-anak Tuhan, ya, ketika harus pakai rompi oranye di KPK, aduh sedih banget. Harus itu mereka jadi terang. Yang terakhir ini ya, 8 berapa? 8, 8 triliun ya, 8,2 triliun korupsi, aduh sedih banget ya, gitu. Nah, ada satu kali cerita begini. Cerita ya Bapak Ibu, jangan cari di Alkitab, nggak ada. Yudas lagi ngomong sama Tuhan, ya, Bapak, ya, sama Tuhan Yesus. Kok di dunia sekarang nggak ada yang namanya selalu dari 12 murid, ya. Kok namanya Yohanes, ya, Markus, Matius, Petrus, ya. Kok nama-nama Yudas kok jarang ya? Kok nama Yudas jarang gitu loh. Kok nama-namanya selalu yang nama-nama muridmu yang setia semua. Saya memang nggak setia, tapi ya pakai nama saya lah, gitu kan. Satu orang, beberapa orang, mungkin ada juga ya. Tapi kebanyakan kok nama-namanya tuh yang Matius, Markus, ya, Lukas, ya, Yohanes, Daniel. Langsung Tuhan kasih penghiburan buat dia. Tenang, ya. Mungkin semuanya nggak ada yang pakai nama kamu, nggak banyak. Ya. Tapi di antara Yohanes, Lukas, Matius, Markus, ya, Filipus, ya, di antara mereka semua banyak kok yang kelakuannya kayak kamu. Namanya nggak Yudas tapi kelakuannya Yudas itu. Kelakuannya kayak kamu. Udah satu sama. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, tidak ada lagi kita pisahkan sebagai anak Tuhan yang hidup di dalam penyembahan. Tidak ada lagi dunia sekuler, tidak ada lagi dunia rohani. Ya, ini dunia kerja, ini dunia gereja, enggak. Semuanya adalah keputusan rohani yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi, bagaimana ya dalam Galatia 1 ayat 10? Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, kita jangan cari perkenanan manusia. Ya, saya kadang-kadang dapat pujian, ya, dapat pujian dari seseorang, ya, dapat sebuah apresiasi, ya, langsung terus dimunculkan sebuah ayat. Ya, ayat ini saya dapat dari kakak rohani saya. Saya bilang, Kak, saya itu orangnya nggak bisa dipuji loh. Saya kalau dipuji tiba-tiba langsung angkuh, langsung muncul saya pengen kepek-kepek itu kalau langit apa rumah nggak ada langit-langit bisa nyampe genteng saya. Gitu. Langsung gampang terbuai. Langsung tiba-tiba dikasih satu ayat. Ini ada satu ayat untuk mencambuk kamu ketika pujian itu. Ya dikasih ayat Lukas 17 ayat 10. Apabila kau sudah melakukan segala sesuatu, baiklah kau berkata
bahwa aku adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Aku adalah hamba yang hanya melakukan apa yang sudah ditugaskan. Ayat ini menjadi rema dalam hidup saya. Ya, saya nggak lagi mencari perkenanan manusia. Tetapi ketika saya dipuji, saya berpikir, oh saya ini ciptaan Tuhan. Ya, berarti ketika dia memuji ciptaannya, berarti dia sudah memuji sang penciptanya. Ya, seperti di depan saya ini ada pulpen. Ya, ketika pulpen ini dibilang bagus, keren, warnanya, tulisannya terang, dan tintanya bagus, berarti saya sedang memuji perusahaannya, ya, si pembuat idenya. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi, adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku mau mencoba ya berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus, ya, tapi kita hamba yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hidup kami adalah penyembahan dan kami mau ya Roh Kudus menolong kami bagaimana hidup di dalam penyembahan yang berkenan Tuhan, bukan dalam perkenanan manusia, tetapi perkenanan Tuhan. Ampuni kami jikalau kami hanya ingin dilihat manusia, bukan dilihat Tuhan yang mampu menelisik sampai ke lubuk hati kami yang terdalam. Ampuni kami Tuhan. Berkati Bapak Ibu ada yang hadir pada pagi hari ini, agar mereka boleh menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Di dalam setiap kehidupan mereka, mereka boleh bertekun menunjukkan kasih Tuhan. Nggak hanya sekedar sebuah ibadah, sebuah komunitas atau gereja, tapi ibadah mereka dan ibadah setiap kami adalah segala aktivitas kami. Baik ketika kami melayani pasangan kami, keluarga kami bekerja mencari nafkah, atau kami hidup di dalam sebuah ibadah, semuanya Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau semakin tinggi dan kami semakin rendah. Berkati komunitas Power of Love ini, agar lewat komunitas ini banyak keluarga-keluarga boleh dimenangkan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan lewat penyembahan hidup mereka. Tidak ada lagi Tuhan kami memisahkan antara dunia sekuler atau dunia rohani, karena semuanya adalah keputusan rohani yang dimana Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan sebuah penyembahan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur. Amin. Saya kembalikan. Amin, amin. Puji Tuhan ya. Sebelum serahkan kepada Bu Tia, saya teringat dengan kesaksian daripada Bapak saya dulu semasa hidup. Untuk saya ajak dia untuk ibadah ya. Alasannya satu, bagaimana saya mendengar khotbah dari orang yang teman saya juga di satu tempat ya, karena dulu papa saya semasa hidupnya yaitu punya hobi main kartu ya. Saya bilang gimana, yang khotbah itu juga teman saya juga main kartu. Nah, jadi saya hari ini ingatkan lagi pada masa lalu, memang kalau tanpa nilai-nilai yang sesuai kebenaran sulit untuk dibawa kepada Tuhan. Dan hari ini saya mendapatkan satu penyegaran luar biasa. Banyak hal yang saya tak sini. Ya, ini saya renungkan untuk ke depan bagaimana nilai-nilai ini bisa ditunjukkan lagi kepada orang. Orang tertarik bukan dari perkataan, tapi dari tindakan-tindakan kita selaras dengan perkataan itu. Dan saya diberkati hari ini Pak Cikian luar biasa. Ya, sehingga saya belajar, saya tak belajar, sehingga untuk ke depan
saya bisa lebih maju lagi ketika firman Tuhan ini menjamah saya, memberikan penyegaran, dan Tuhan berikan saya kemampuan untuk menunjukkan nilai-nilai yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Saya akan kepada Ibu Tiar untuk memimpin teman-teman yang juga mau bersaksi dan sebagainya. Atau Ibu Tiar dulu ya, bersaksi boleh. Ya, baik. Wow, luar biasa ya. Hari ini kita disapa Tuhan dengan dahsyat sekali ya. Saya banyak sekali diberkati pagi hari ini dan banyak power statement yang ya harus saya hidupi ya. Jadi tadi dibilang ya kalau berdoa jangan minta kesabaran ya. Ya benar juga. Ketika kita minta kesabaran dikasih ujian terus nggak lulus terus remet. Jadi dari sekarang kita doanya dirubah ya Pak Cik ya. Tuhan berikan saya hikmat agar saya berespon yang benar-benar juga ya. Karena semuanya itu tergantung respon kita. Ini nancap banget ini buat saya ya. Ketika saya minta kesabaran benar ada aja yang bikin kesel gitu kan. Nah, itu jadi luar biasa. Kemudian banyak juga ya tadi ada 1 ons ketaatan lebih berharga dari 1000 ton doa. Artinya apa ya? Berarti percuma kita berdoa kalau nggak taat kan gitu kan? Doa dari pagi sampai malam tapi nggak taat akan firman berarti nol kan gitu kan? Nah, ini juga merubah pola pikir ya. Saya diberkati sekali dan tadi ada lagi jangan langsung ajak orang ke gereja ya, tapi hadirkan Kristus. Jadi kita yang bawa Kristus ke dia, baru nanti dia ke gereja gitu ya. Bukan dia yang dibawa ke Kristus. Kenapa? Karena dia belum mengenal, belum mengerti, dan itu bisa sia-sia gitu ya. Jadi, wow, pokoknya hari ini saya banyak ya diberkati. Dan kemudian tadi ada juga, jangan mencari orang yang tepat. Nah ini, tapi jadilah orang yang tepat ya. Nah, ini kadang-kadang begitu kita doanya Tuhan berikan saya benar itu kata Pak Cikian. Kita mau yang takut akan Tuhan, kita nggak takut Tuhan, ya Tuhan pasti nggak kasih. Ya masa anaknya dijerumuskan ke sama yang nggak takut ya. Jadi saya hari ini banyak dikoreksi dan banyak itu tadi power statement yang wow gitu dahsyat dan ya saya berusaha untuk melakukannya ya. Sekali lagi Pak Cikian terima kasih buat firman yang luar biasa dan hari ini diingatkan bahwa memang ibadah itu bukan cerita tentang kita ke gereja, tentang kita kebaktian atau kita sedang memuji Tuhan atau berdoa, tapi setiap saat, setiap detik adalah penyembahan buat Tuhan, lakukan yang terbaik. Tadi dikatakan karena apa namanya tadi, takut Tuhan itu artinya setiap saat kita sadar, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Sehingga apa yang kita lakukan, ya kita bersama dengan Tuhan. Dan kita pasti lebih hati-hati dan kita, ya namanya kita bersama dengan Tuhan, pasti hidup kita lebih teratur dan lebih benar. Oke, terima kasih banyak. Bapak Ibu yang mau diberkati atau memberkati, silakan buka mic-nya, kasih kesempatan 4 menit, 1 orang. Langsung saja buka mic-nya. Pagi Pak Cikian. Ya, pagi, silakan Wanita. Pak Cikian, terima kasih untuk supportnya sebagai ibu rumah tangga. Kalau ditanya, kalau dibilang pujian penyembahan itu harus duduk manis. Dan ini jujur, mungkin saya nomor urut yang terakhir kali kalau di deretan anak Tuhan ya. Tapi kalau benar-benar apa yang kita lakukan untuk kehidupan sehari-hari, aktivitas kita dalam semuanya, apalagi ya dengan jujur aku memang suka kalau melakukan pekerjaan itu diiringin dengan lagu rohani gitu loh. Jadi sebagai ibu rumah tangga merasa disupport pagi ini bahwa setiap apa yang kita lakukan itu juga termasuk penyembahan. Dan tentunya buat anak-anak Tuhan yang udah mengerti pasti punya waktu saat teduh masing-masing pribadi ya. Walaupun jamnya mungkin wah ini udah selesai nih kerjaan, udah deh wah ada nih waktunya aku rindu untuk baca Alkitab atau apa gitu ya. Itu pasti pribadi anak-anak Tuhan pasti punya waktu pribadinya. Itu satu. Terus satu lagi yang tentang aku suka di gereja. Aku
Aku cuma GKI, tapi suka dimanapun aku berada, di mana ada gereja, kalau memang waktunya ibadah minggu, aku suka. Nah, pernah aku masuk di dalam gereja yang pengakuan imannya, pengakuan iman rasulinya itu ada yang lahir dari Roh Kudus atau yang apa gitu harus bisa berbahasa roh. Ada itu pengucapan iman rasulinya ya, tapi aku nggak tahu persis kalimatnya, tapi harus ada berbahasa roh gitu loh. Tadi kan ada memuji Tuhan dengan roh dan kebenaran ya, yang aku ambil di situ. Apa? Karena yang aku tahu karunia bahasa roh itu bahasa roh itu karunia. Sorry, ini menyangkut ke bahasa roh karena identik kalau kita memuji Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran, ya kita harus dengan bahasa roh. Apakah identik seperti itu gitu loh? Karena yang aku tahu bahasa roh itu kan karunia. Jadi dan Tuhan itu maha tahu, semua bahasa pasti dia tahu gitu. Bahasa air mata pun Tuhan tahu. Nah, cuman minta penjelasan itu aja. Kadang-kadang bahasa roh dengan yang namanya dibilang dalam roh dan kebenaran atau apa suka dikaitkan. Kalau kita udah dengan Roh Kudus pasti bisa bahasa roh gitu. Itu aja Pak, minta tolong penjelasan dari Pak Cikian. Makasih. Ya, nanti mungkin bisa diteguhkan lagi oleh Pak Surbakti ya, tapi saya mencoba menjawab ya, mencoba. Memang Rasul Paulus bilang ya bahasa roh ya itu untuk membangun diri dan harus ada yang bisa menafsirkan ya. Terus tetapi begini, di dalam Roma 8:26 dikatakan gini, demikian juga roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Gitu. Ya. Saya sendiri minta karunia ini, tetapi ketika karunia ini tidak diberikan kepada saya, ya saya berucap dengan bahasa manusia. Ya, saya berdoa, saya bermazmur dalam bahasa manusia. Ya, tapi kalau ini memang karunia ada, tetapi ketika memang ini untuk membangun diri kita, ya. Nah, saya pernah datang ke sebuah gereja, ya, bukan, saya dengar sebuah gereja dan itu pemimpinnya berkata demikian. Ketika dia di dalam sebuah penyembahan persiapan ibadah, ya, itu para pemimpin khususnya pemimpin, gak ada jemaat. Mereka menyembah, bahkan ada yang sampai berbahasa roh, ya mengungkapkan kata-kata yang tak terucapkan. Dan roh pimpin itu, mereka berbahasa roh. Tetapi ketika ibadah dimulai, itu gak ada satupun bahasa roh muncul. Dan itu yang mereka melihat ini adalah sesuatu yang berjalan, ya, dengan mengalir. Kita nggak bisa dibuat-buat dan lain sebagainya, karena itu roh sendiri ingin mengungkapkan ya bahasa yang dengan segala kelemahan kita nggak bisa berucap ya. Memang ini untuk bahas masalah ini banyak sekali pro kontra, tetapi saya nggak mau lihat pro kontranya, tetapi bagaimana hidup saya berkenan ya. Kita jangankan bahas masalah ini, bahas Allah Tritunggal itu bisa panjang lebar, tinggi dalam. Lebar untuk bahas seperti ini, bahkan gereja pun bisa pecah gara-gara bahasa ini. Yuk, sekarang lebih baik kita fokus kepada apakah hidup kita berkenanan menjalankan sebuah ibadah sejati, ya. Daripada kita pandai melakukan segalanya, jago di gereja. Maka saya bilang teman-teman, ayo jangan cuma jagoan di gereja, tapi ayo jadi jagoan juga di dalam melayani istri, melayani suami, jadi jagoan juga dalam merawat anak-anak, ya, jadi jagoan juga di dalam mengurus rumah tangga gitu loh. Karena ini cuma tempat praktek yang cuma dilihat manusia gitu loh, ya. Nah, saya kadang-kadang di dalam kepemimpinan, kalau saya banyak diundang khotbah di luar, tapi di gereja saya nggak pernah diundang-undang, saya sedih. Saya lebih baik nggak pernah diundang di luar, tapi saya sering diundang pimpin khotbah di dalam. Kenapa? Karena di dalam mereka bisa lihat siapa saya.
Dia kan tahu saya. Tapi kalau saya khotbah, istri saya di depan, kan saya nggak bisa mencuri kemuliaan Tuhan, gitu. Nah itu. Jadi kalau untuk bahas masalah bahasa roh, ya nanti mungkin Ibu bisa lebih belajar lagi, ya. Tapi tidak dalam hari ini. Tapi itu yang saya mau katakan, Roma 8:26, ya gembala saya juga bisa bahasa roh, ya gembala saya bisa bahasa roh, tapi dia tidak munculkan di hadapan jemaat gereja kami, ya. Tetapi ketika dia lagi berdoa, menyembah, itu bisa keluar sendiri. Gitu. Itu adalah karunia, ya. Nggak semua orang, nggak semua orang, ya. Tapi yang penting bagaimana buah kehidupan kita, itu yang paling penting, Amin. Ibu. Iya. Ya, terima kasih, Bu. Makasih, Semoga Pak. menjawab. Ya, makasih.